Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pada semua pemirsa warga Nahdien, Nahdiyat rahimakumullah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media demikian yang mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang kami muliakan, 17 Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Quran itu pertama kali ayat Allah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril, yang mana ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, saya menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yang padahal masyhurnya malam Lailatul Qadar yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu ditafsiri oleh banyak ulama ahli tafsir, diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkan sabda-sabda Allah secara mujmal, secara keseluruhan diturunkan ke langit dunia. Sementara dari langit dunia diturunkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam munjaman, secara dicicil, yang pertama kalinya diturunkan yaitu di malam 17 Syahri Ramadan. Para pemirsa yang kami ta'zimi, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu Allah menurunkannya litubayyinan nasa ma unzila ilaihi, supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran yang diturunkan untuk umat manusia, sehingga banyak sekali sebagaimana ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, ayat yang menerangkan bahwa kita semua disuruh sholat oleh Allah. Tetapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan caranya ruku, caranya tahiyat, caranya takbiratul ihram, tidak dijelaskan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, sehingga Nabi kita diperintahkan oleh Allah litubayyinan nasa ma unzila ilaihi. Allah bersabda, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia menjalankan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tetapi dalam Al-Quran Allah memerintahkannya tidak dibarengi dengan bagaimana caranya melempar jumroh, bagaimana caranya tawaf, sa'i. Itu dituangkan oleh tugas Nabi, yaitu untuk menjelaskan Al-Quran itu dengan sabda hadisnya Nabi. Sehingga
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Saya meninggalkan dua perkara setelah saya meninggal dunia, yang apabila dua perkara itu kamu semua pegangi, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan hadisnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Nabi yang kedua yaitu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlaknya para manusia. Diberi contoh oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita menjadi uswatun hasanah. Para pemirsa yang kami muliakan, terus tidak cukup bagi kita warga Nahdien hanya memegangi Al-Quran dan hadis, karena hadis Nabi pun ada berkaitan dengan ijma' para sahabat. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kamu harus berpegang sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin. Ini menunjukkan bahwa kita memegangi ijma' para sahabat, ijma'nya ulama-ulama ahli din. Ini juga hakikatnya kita mengikuti sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya warga Nahdien tarawih ya tetap 20 rakaat mengikuti para sahabat. Tetap Al-Quran ditulis dalam mushaf, tetap itu tidak bagian dari bid'ah. Walaupun itu zaman sahabat Utsman ditulisnya Al-Quran, tetapi itu bagian dari sunnah. Walaupun zaman Nabi Al-Quran tidak ditulis dalam mushaf, karena kita mengikuti kesepakatan para sahabat, para ulama-ulama uddin zaman dahulu. Itu bagian dari memegangi sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang kami muliakan, begitu juga zaman Nabi, zaman sahabat, banyak permasalahan-permasalahan yang terus berkembang sampai sekarang, yang ini membutuhkan perbandingan hukum. Zaman Nabi adanya khomer, itu al-muttakhad min asiril inat, dibuat dari persannya anggur, itu khomer. Sementara kalau kita menganggap khomer itu hanya yang dibuat oleh dari anggur, maka terlalu banyak sekarang kemungkaran kasus terjadinya orang-orang melakukan mabuk. Maka ada kias, yaitu menyamakan suatu masalah satu dengan masalah zaman dahulu, yang ada zaman Nabi dan ada para sahabat, karena mempunyai jami', mempunyai kesamaan, baik kesamaan secara udun atau ali atau sawi. Sehingga kita warga Nahdien ada memegangi prinsip dalam beragama, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', dan ada qiyas. Para pemirsa, Al-Quran, kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai kandungan yang terlalu banyak untuk dimengerti.
segi ilmu bahasanya saja ada kajian tentang grammar Arabnya, ada perubahan katanya yaitu sorofnya, ada keindahan katanya Al-Quran yaitu ilmu balaghahnya, ada definisi-definisi yang disampaikan Al-Quran sehingga itu dibahas di dalam kitab mantik. Terlalu banyak ilmu-ilmu, belum ayat qasas yang menerangkan masalah cerita, belum ayat muhakkamah yang menerangkan tentang hukum-hukum. Banyak sekali. Sebagian dari yang kita rasakan bahwa manusia itu mempunyai beberapa penyakit. Ada penyakit jasad, ada penyakit ruh. Yang mana jasad kita hidup, ruh kita pun hidup. Lah, penyakit jasad ini banyak ahli khobrah, tabib, para dokter mengetahui tentang ilajuha, tentang cara mengobatinya. Tetapi fi qulubihim maradun, di dalam hatinya atau di dalam ruhnya ada marad, ada penyakit. Ini bisa ilaj, bisa diobati hanyalah dengan agama, hanya dengan pitutur-pitutur agama. Karena kita tahu bahwa penyakit jasad dengan penyakit ruh ini sangat jauh berbeda. Kalau penyakit jasad itu orang lain tidak tahu, tetapi kita yang mempunyai penyakit jasad tahu. Semisal kita sakit, pusing selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saudara baru nengok, kita bilang, kamu terlalu lah. Kamu sebagai saudara saya tidak pernah nengok saya. Saya itu baru sakit 1 minggu, pusing yang terlalu amat sangat. Saya bahkan cari dokter yang tepat, gak nemu-nemu. Kamu kok malah baru jenguk sekarang? Jawabnya saudara, ya saya gak ngerti, gak ada yang cerita. Ini menunjukkan kalau penyakit jasad orang lain tidak tahu, tetapi yang terkena penyakit tahu penyakit jasad. Kalau penyakit ruh ini sebaliknya, orang lain tahu, tapi yang terkena penyakit nggak tahu. Sering sekali kita bisa menilai orang lain. Orang itu kok pamer sekali, orang itu kok sombong sekali, orang itu kok pelit sekali. Kita bisa menilai orang yang terkena penyakit ruh. Tetapi orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang pamer tidak merasa bahwa dirinya terkena penyakit fi qulubihim maradun. Ruhnya terkena penyakit. Ini perbedaan penyakit jasad dan penyakit ruh. Maka hadirlah agama untuk mengobati ruh kita, biar ruh kita itu selamat dunia sampai akhir. Yang kedua perbedaannya, kalau penyakit jasad obatnya itu mahal. Kalau orang yang sudah terkena jantung, terkadang dibawa ke Sarjito, dibawa ke Semarang, dibawa ke Jakarta, bahkan kadang ke luar negeri, hampir ada yang habis miliaran. Bahkan ada yang hartanya habis-habisan, habis sungguhan, tidak habis-habisan, hanya untuk mengobati penyakit jasad. Tetapi penyakit roh, obatnya yaitu hanya dengan Al-Quran dan agama yang telah disampaikan oleh Al-Quran, gratis.
Kadang-kadang kita datang ke tempat pengajian, kita ruhnya diobati oleh si dai, oleh si penceramah, oleh sang kiai, oleh syekh. Ruh kita diobati, tetapi jasad kita juga dikasih suguhan, snack, minuman, dan macam-macam. Ini yang membedakan. Kalau penyakit jasad mahal obatnya, tetapi kalau penyakit roh obatnya murah. Karena memang agama itu tidak dengan uang, agama itu dengan hati. Maka la ikraha fiddini qad tabayyana rusdu. Tidak ada paksaan di dalam agama. Karena rusdu, karena kecerdasan akal pasti akan menerima tentang agama. Para pemirsa, penyakit jasad dengan penyakit roh lagi perbedaannya. Kalau penyakit jasad, apabila jasadnya sudah meninggal dunia, maka sudah selesai. Tidak ada orang yang sudah meninggal dunia masih dibawa ke rumah sakit, masih ditawarkan kepada pak dokter, kepada bu dokter untuk mengobati orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Malah dokternya mungkin lari karena sudah meninggal. Tetapi kalau penyakit roh ini tidak selesai dengan kematian. Dia penyakit kibernya, sombongnya, ujubnya, merasa terlalu pede, merasa paling baik, ujub, riaknya, pamernya, takaburnya, sombongnya, dia akan bawa di hadapan Allah di akhirat besok. Tidak selesai dengan kematian. Ini penyakit roh. Maka oleh Allah obatnya penyakit roh dengan Al-Quran, dengan agama, murah, tidak mahal. Ini yang mengharuskan Allah memberi kewajiban kepada manusia. Di dalam khutbah ada wasiat bertakwa, khutbah Jum'ah, khutbah Aid pun demikian. Ada keharusan wasiat bertakwa. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalankannya dengan baik dan mendapatkan fadilah rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini dengan barokahnya malam nuzulul Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Semua kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.